Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Kami kan tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Tangan Tuhan sedang merendah untuk masa depanku, untuk masa depanmu. Takkan dibiarkannya. Ku percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita saat teduh di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan. Saat kita susah, Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menopang hidup kita karena Dialah sumber kekuatan hati kita. Kuasa-Mu nyata
dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hati kami. Hanya Engkaulah tempat pertolongan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya ibadah kami dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sucikan setiap hati kami ya Tuhan, layakkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang memulihkan hidup kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan lagu Betapa Hebat. Kita pujikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Dalam hidup ini ada kalanya kita berada di atas dan di bawah. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan hidup kita, kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan lagu Kemenanganku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu.
bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku. Aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Setiap kita mempunyai pergumulan masing-masing, dan kita pasti merasa setiap pergumulan yang kita alami itu adalah cobaan dari Tuhan. Kita marah, kita merasa kita tidak bisa melewati semua hal itu. Tetapi kita harus ingat firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita alami, pencobaan apapun yang kita alami, yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan terus menopang kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita, dan Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kau
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah ibadah ini ya Tuhan, kerinduan kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami ya Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, pengertian bagi kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkuasalah atas kami ya Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan bacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu manfaat pencobaan bagi orang percaya. Ketika berbicara tentang pencobaan Bapak Ibu Saudara, timbul pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang buruk terjadi dalam hidup kita? Contohnya, ketika kita atau orang-orang terdekat kita terpapar oleh COVID, karena di masa pandemi saat ini.
Ketika kita kehilangan pekerjaan di saat ekonomi yang sangat sulit saat ini. Bagaimana sikap kita ketika anak kita sedang dalam situasi yang sangat sakit atau sakit keras, sedangkan kita tidak memiliki uang untuk berobat. Bagaimana kita menyikapi ketika pekerjaan kita ditipu oleh orang lain, sehingga kita mengalami kerugian yang sangat besar. Bapak, Ibu, Saudara, apakah dengan keadaan seperti ini akhirnya membuat kita kecewa? Apakah dengan situasi saat ini membuat kita marah dengan Tuhan? Apakah dengan situasi ini justru membuat kita meninggalkan Tuhan? Sebagai orang percaya, bagaimana kita memahami pemeliharaan Tuhan dalam realitas kesulitan, persoalan, pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, percaya kepada Tuhan bukan berarti kita terbebas dari segala bentuk penderitaan, penyakit, pergumulan, persoalan, dan lain sebagainya. Alkitab sangat jelas sekali melukiskan betapa penderitaan itu sangat akrab dengan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya. Hanya Bapak, Ibu, Saudara, yang menarik adalah dijelaskan dalam Alkitab bahwa mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang dikasihinya, ya, sebagai orang percaya, mereka tetap tekun dan mereka tetap tegar dalam menghadapi kepahitan hidup dan memenangkan pencobaan-pencobaan itu dalam hidup mereka. Yang menjadi persoalannya kan begini. Selama ini kan kita sering dicekokin begitu ya, atau diberikan pemahaman-pemahaman bahwa ya mengikut Tuhan itu selalu bebas dari masalah. Bebas dari segala bentuk penderitaan. Selalu yang mengikut Tuhan itu identik dengan kamu akan diberkati. Mengikut Tuhan itu kamu akan selalu sukses. Gitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya apakah ketika kita mengikut Tuhan itu selalu sukses? Tidak selalu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan tapi pada akhirnya ketika mereka melakukan segala sesuatu mereka tidak sukses? Apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Apakah ketika kita mengikut Tuhan itu selalu sehat? Ada banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta, banyak orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini mengalami penyakit dalam hidup mereka. Apakah mereka tidak dikasihi Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, memang pada dasarnya tidak dipungkiri bahwa kesuksesan bisa saja terjadi ketika kita mengikut Tuhan dengan setia. Kesehatan bisa kita alami, kesembuhan bisa saja kita alami ketika kita dengan setia mengikut Tuhan. Tetapi apapun keadaan yang kita alami, baik itu sehat maupun sakit, baik itu sukses maupun tidak sukses, baik itu kita mengalami berkat Tuhan yang berlimpah secara materi atau tidak, Tuhan Yesus tetap baik. Itu bukan jaminan untuk membuktikan bahwa Yesus itu baik. Pemeliharaan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, segala yang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita saat ini, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tadi tentang pencobaan, maka kita akan belajar bersama-sama ya tentang kata pencobaan itu. Mari kita mengupas arti kata pencobaan ini dari sisi gramatikal bahasa aslinya, begitu, bahasa asli Alkitab tentang kata pencobaan ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau melihat dari sisi Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama itu kan artinya tulisannya ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan yang kedua, dari sisi Perjanjian Baru berarti ditulis dalam bahasa Yunani, begitu ya. Nah, dalam Perjanjian Lama, Bapak, Ibu, Saudara, kata pencobaan ini berasal dari kata benda, ya. Kalau bahasa aslinya itu namanya itu masa, ya, masa.
Yang artinya itu ya adalah cobaan atau ujian, ya kan? Nah, sedangkan kata kerjanya itu artinya itu pakan, yang diterjemahkan yang berarti menguji. Jadi cobaan itu artinya itu menguji atau melebur, ya, melebur atau ya bukan hanya melebur, bisa juga diterjemahkan dengan sebuah proses, ya, sebuah proses untuk membersihkan sebuah logam. Ya. Dengan demikian apa? Dengan demikian dapat kita artikan bahwa pencobaan itu merupakan suatu proses pemurnian untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sebuah logam, yaitu emas. Ya. Oleh karena itu, bila logam itu ternyata bukan emas, ia akan lebur dan habis, Bapak Ibu. Karena hanya emas sebagai logam mulia yang tahan bakar dan tahan uji. Bapak Ibu Saudara, ini pengertian dalam Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunaninya pencobaan ini berasal dari kata kerja perason, ya, yang artinya itu sama dengan kata pakan tadi. Kata kerjanya ya, perason sama dengan pakan tadi. Artinya itu sama, yaitu melebur atau membersihkan, ya, sebuah logam sehingga logam itu menjadi murni. Dan satu-satunya logam yang bisa murni, ya, yang tahan uji, tahan atas leburan adalah emas, Bapak Ibu Saudara. Adalah emas. Dan untuk mendapatkan emas yang berkualitas, emas yang baik, ya, maka dia harus dilebur, harus diuji. Sehingga emas itu menjadi emas yang murni. Dengan demikian saudara, pencobaan dilihat sebagai ujian yang secara positif. Bertujuan untuk menguji, menilai, dan memperbaiki sikap seseorang. Karena melalui pencobaan, seseorang itu dibersihkan. Kepribadiannya diuji, supaya mencapai kualitas yang paling baik sebagai orang percaya. Untuk dia hidup memuliakan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi, Alkitab juga menggarisbawahi kata pencobaan ini dalam arti yang negatif, Bapak Ibu. Yaitu mencobai atau menggoda. Pencobaan semacam ini bertujuan untuk membongkar kelemahan seseorang, ya, atau suatu usaha untuk menjebak seseorang sehingga ia terjebak dalam perangkap, begitu ya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pencobaan positif memberi dampak yang baik, sementara yang negatif menghancurkan iman kita sehingga kita meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, dua sisi pencobaan inilah yang muncul dalam Alkitab dengan memakai kata yang sama, yakni mencobai dan pencobaan. Ya. Jadi ketika pencobaan menghampiri hidup kita, kita perlu mencermati dengan baik-baik, saudara. Ya. Minta hikmat Tuhan. Apakah ini pencobaan dari Tuhan atau bukan? Karena Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang dari Tuhan, ya, dan datang dari iblis itu dapat dilihat dari sasarannya dan tujuannya. Ya. Jika ujian itu datang dari Tuhan, maka sasarannya adalah mengkoreksi iman kita, ya, mengkoreksi perilaku kita, mengkoreksi sikap kita, mengkoreksi kerohanian kita, agar kita sadar dan bertobat sehingga kita kembali kepada Tuhan. Itu sasarannya pencobaan, ujian yang diberikan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, sasaran dari pencobaan yang berasal dari setan merusak iman kita, membuat kita meninggalkan Tuhan, menuduh kita, menghancurkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita harus berhikmat, kita harus peka untuk melihat setiap ujian, setiap pencobaan yang kita alami.
Kalau pencobaan itu membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita melupakan Tuhan, mengandalkan hidup kita sendiri, dipastikan pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tetapi kalau pencobaan itu mengkoreksi iman kita agar kita bertobat, pencobaan itu, ujian itu Tuhan berikan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita sudah mengerti arti kata pencobaan menurut Alkitab, maka kita perlu mengetahui konteks perikop yang sudah kita baca saat ini tadi. Ketika kita membaca pernyataan Rasul Paulus di dalam perikop ini, ada suatu hal yang menjadi penekanan bahwa ada sebuah relasi atau hubungan antara Allah dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, relasi dan hubungan itu menjadi rusak karena disebabkan ketidaktaatan bangsa Israel. Pemberontakan bangsa Israel. Oleh karena itu saudara, Paulus sengaja membukakan fenomena masa lalu tentang bangsa Israel yang senantiasa hidup menurut keinginannya sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Mereka hidup melakukan dosa dan kejahatan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Sangat ironis Bapak Ibu Saudara, mereka hidup tidak menyukakan hati Tuhan, tidak berkenan kepada Allah. Dan inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus, ya, yang berada dalam kondisi yang sama dengan keadaan bangsa Israel pada saat itu. Inilah peringatan yang Paulus berikan kepada mereka. Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar jangan mencontohi, mengikuti ya, kebiasaan kehidupan bangsa Israel yang lalu, yang hidup mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk belajar dari pengalaman kegagalan bangsa Israel. Paulus mau supaya jemaat Korintus jangan jatuh di lubang yang sama. Paulus mau jemaat di Korintus boleh hidup memuliakan Tuhan, bukannya hidup mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengaruh yang sangat besar bagi jemaat Korintus. Karena di jemaat Korintus, kota Korintus, ada ribuan kuil-kuil, ribuan berhala-berhala. Orang-orang bukan hanya orang Yahudi, orang-orang Yunani juga, orang-orang Romawi di luar Yahudi. Tempat itu adalah kota pelabuhan, di mana begitu banyak agama-agama, begitu banyak pengajaran-pengajaran, pengetahuan-pengetahuan yang bisa saja mempengaruhi iman jemaat di Korintus pada saat itu. Oleh karena itu saudara, melalui konteks perikop ini, kita mendapatkan dua manfaat dari pencobaan yang Tuhan berikan atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pencobaan yang Tuhan berikan membuat iman kita semakin murni. Amin. Pencobaan yang Tuhan berikan membuat iman kita semakin murni. Jika kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel, saudara, tidak ada alasan untuk mereka mengatakan bahwa mereka kekurangan pertolongan Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah iman mereka itu tidak tahan uji. Iman mereka itu tidak murni. Meskipun status mereka umat pilihan Tuhan, akan tetapi kerohanian mereka itu tidak dewasa dalam Tuhan. Paulus menjabarkan bukti-bukti pertolongan Tuhan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam pasal yang ke-10 ini. Antara lain, bagaimana bangsa Israel berada dalam perlindungan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan lewat awan. Tiang awan yang menyertai mereka, melindungi mereka. Tiang api yang menyertai mereka. Ketika mereka melintasi laut Tebrau, Tuhan membelah laut itu sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk lari dari pengajaran bangsa Mesir. Di mana Tuhan memberikan mereka makanan rohani, roti, mana dari sorga. Sungguh luar biasa. Tuhan memberikan mereka minuman ketika mereka haus, yang keluar, air yang keluar dari batu karang.
Dan dalam konteks ini Paulus menggambarkan batu karang itu adalah Kristus yang memberikan air hidup. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi karya yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Akan tetapi saudara, di tengah kecukupan dan pertolongan yang Tuhan berikan, Tuhan ingin tahu seberapa murni iman mereka mengikut Tuhan. Apa yang terjadi jika mereka mengalami kesulitan? Ya. Apa yang terjadi ketika mereka mengalami tantangan dalam kehidupan mereka? Apakah mereka tetap berharap kepada Tuhan? Apakah mereka tetap mengandalkan Tuhan? Dengan demikian Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian terjadi dalam hidup mereka. Dan terbukti saudara, ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel dengan pencobaan, dengan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, iman mereka tidak murni. Mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup dalam perilaku sungut-sungut. Mereka mengeluh dengan keadaan. Mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Ini adalah dosa yang sangat memalukan bagi umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan jemaat di Korintus. Meskipun mereka sudah menjadi jemaat yang besar, tetapi mereka masih tetap hidup dalam penyembahan berhala. Ujian dan pencobaan memurnikan iman saudara. Semakin kita mampu bertahan dalam pencobaan, maka semakin murni iman kita dan semakin iman kita berkualitas dan berharga di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan iman kita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? Sudahkah kita memiliki iman yang murni dalam mengikut Tuhan selama ini? Sudahkah kita memiliki iman yang murni dalam melayani Tuhan? Atau dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, justru kita mempertanyakan kebaikan Tuhan? Justru kita kecewa dengan Tuhan? Justru kita menolak Tuhan? Justru kita mundur di hadapan Tuhan? Kita meninggalkan Tuhan? Tuhan, saya sudah sakit hati, saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Apakah begitu iman yang murni? Tuhan, saya sudah kecewa Tuhan, saya tidak akan mau mengampuni dia Tuhan. Itu bukan ciri iman yang murni. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal bukti mungkin yang terjadi dalam hidup kita saat ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita perlu mengevaluasi apakah iman kita murni dalam keadaan apapun yang kita alami. Kesulitan, kekecewaan, penolakan yang kita alami. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, seringkali rencana Tuhan itu tidak kita mengerti. Apa yang Tuhan lakukan itu kita tidak mengerti dalam hidup kita. Sebuah ilustrasi yang sangat indah dan sangat memberkati. Suatu kali ada seorang ibu yang pekerjaannya adalah penjual tempe. Dan yang dijualnya itu adalah tempe buatannya sendiri, saudara. Suatu kali seperti biasa ketika dia bangun pagi, dia akan pergi ke pasar. Dan seperti hari biasa lainnya, dia mempersiapkan semuanya. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat tempe yang dibikinnya itu setengah jadi. Belum jadi betul, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, dia kecewa, dia sangat sedih. Karena tempe itu ya harus dijual atau dibawa ke pasar dan harus dijual dan harus laku. Karena dengan hasil dari tempe itu mencukupkan kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Tapi bagaimana ketika tempe itu tidak jadi, setengah jadi, begitu ya? Apa yang akan dia dapatkan? Dia tidak mendapatkan penghasilan pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena ibu ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia memiliki iman,
Dia rajin ke gereja, dan dia sering mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia bisa melakukan mujizat yang kadang-kadang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia berdoa dan menumpangkan tangannya di atas tempenya. Dia berdoa, Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Berkatilah tempe ini ya Tuhan, supaya tempe ini bisa jadi dengan sempurna Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati tempe ini. Pada waktu itu, ketika Amin, dia mencoba untuk membuka matanya dan dia melihat apa yang terjadi. Wah, ternyata tempenya tetap tidak jadi. Dia kecewa. Tapi dia berpikir, oh mungkin saya belum punya iman yang sungguh-sungguh. Saya harus berdoa lagi dengan iman yang sungguh-sungguh. Dia berdoa untuk kedua kalinya dengan kalimat yang sama. Tuhan nyatakan mujizat-Mu untuk tempe ini. Sehingga tempe ini bisa jadi. Pada waktu dia membuka matanya, tempe itu tetap saja tidak jadi. Dia mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi mungkin dia berkata, mungkin saya belum punya iman yang sungguh-sungguh. Saya harus punya iman lagi. Dan dia terus berdoa berkali-kali. Tempenya juga tetap tidak jadi. Hari sudah semakin siang. Akhirnya dia putuskan, saya akan tetap pergi ke pasar dan membawa tempe ini. Saya sudah berdoa, minta kepada Tuhan. Siapa tahu dalam perjalanan tempe ini bisa jadi dan bisa sempurna sehingga bisa dijual. Di perjalanan dia terus berdoa, minta Tuhan nyatakan mujizatnya. Sampainya di pasar, dia buka lagi tempenya, tetap tidak jadi. Dia mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan uang ini Tuhan. Saya tidak bisa makan Tuhan. Karena hasil dari tempe ini akan mencukupi kebutuhan saya. Pada waktu itu dia berdoa kembali. Tapi Tuhan tidak menyatakan mujizatnya. Tempe ini tetap tidak jadi. Sampai tengah hari dan sampai sore hari. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa dengan Tuhan. Saya sudah punya iman dengan Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Tuhan, saya kecewa Tuhan. Saya kecewa. Pada waktu dia berdoa dengan Tuhan. Dan pada waktu tempenya ini sudah tidak laku dan dia mau pulang. Bapak ibu saudara, tiba-tiba ada seorang pembeli, seorang ibu-ibu datang dan bertanya kepada dia, Bu, apakah ibu ada jual tempe yang setengah jadi Bu? Wah, Bapak ibu saudara, dia kaget sekali. Terus pembeli ini berkata, saya sudah berkeliling di pasar, sudah berkeliling di tempat-tempat penjual tempe lainnya. Dan mereka tidak menjual tempe yang belum jadi. Saya akan membeli tempe itu dengan harga 2 kali lipat dari biasanya. Waktu itu, ibu ini kaget sekali. Dan dia berkata, iya Bu, ada Bu, ini ada Bu, saya ada jual Bu. Katanya. Nah, waktu itu, dia langsung membeli semua tempe yang belum jadi itu. Tapi penasaran, ibu ini bertanya, untuk apa Bu tempe yang setengah jadi ini? Iya Bu, anak saya di luar kota, rindu sekali makan tempe di daerah ini. Tapi kalau saya kirimkan tempe yang sudah jadi, maka tempe itu akan busuk ketika sampai di kota anak saya. Makanya tempe yang setengah jadilah yang saya beli, dan ketika saya kirim, ketika tempe itu sampai, tempe itu baru jadi dan tidak busuk. Bapak ibu saudara, dia terkejut. Dia minta ampun dengan Tuhan. Yang dia tidak mengerti, ternyata itu yang Tuhan berikan. Saudara, kita tidak tahu, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk melakukan rencananya. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Pencobaan, ujian bukanlah akhir dari segala-galanya. Yang Tuhan mau, iman kita murni kepada Tuhan.
Iman kita murni mengikut Tuhan. Iman kita murni melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, manfaat pencobaan bagi hidup kita sebagai orang percaya adalah pencobaan yang Tuhan berikan membongkar kejahatan hati kita. Membongkar pemberontakan dalam hati kita yang kita sembunyikan dalam-dalam selama ini. Tuhan izinkan ujian, Tuhan izinkan pencobaan untuk membongkar, menelanjangi setiap kejahatan-kejahatan kita yang kita sembunyikan dalam hati kita, yang tidak diketahui oleh orang lain. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian sebenarnya dapat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi Tuhan izinkan untuk melewati padang gurun dengan durasi 40 tahun. Pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, akhirnya membongkar sifat asli dari bangsa Israel ini. Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Di mata bangsa lain mereka terlihat sebagai bangsa yang berhasil, bangsa yang menang dalam peperangan. Di mata bangsa lain mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi saudara, status pilihan Tuhan tidak menjamin kerohanian mereka baik di mata Tuhan. Tetapi justru ada banyak kebusukan-kebusukan yang tersembunyi dalam hati mereka. Dan melalui pencobaanlah, melalui ujianlah, akhirnya semuanya itu terbongkar dan muncul di permukaan. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan pencobaan ujian terjadi dalam hidup kita. Satu demi satu, kebobrokan iman kita, kejelekan, kejahatan dari hidup kita, sikap kita, karakter kita bermunculan satu persatu. Sangat ironis. Dijelaskan dalam ayat 5 sampai ayat 10. Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar tidak melakukan kembali kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Perbuatan bangsa Israel dijadikan contoh negatif yang harus dihindari. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sangat ironis sekali. Perilaku umat pilihan Tuhan seharusnya menjadi contoh yang positif. Tetapi justru Tuhan jadikan contoh negatif bagi orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara karakter Kristus dalam hidup kita. Mungkin kita bisa menyembunyikan dosa kita terhadap orang di sekeliling kita, terhadap sesama kita, dengan topeng hal-hal rohani yang kita lakukan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan bisa izinkan apapun dapat terjadi sebagai ujian dan pencobaan untuk membongkar kejahatan dan dosa di dalam hati kita. Sangat mengerikan, saudara. Jika ada sesuatu yang kita sembunyikan, yang hanya Tuhan tahu dan kita. Dan Tuhan berikan sesuatu ujian, pencobaan dalam hidup kita untuk membongkar aib, dosa, kejahatan itu. Sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sederhananya hal sederhana yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang gagal menguasai emosinya, menguasai kemarahannya. Sehingga ketika Tuhan menguji kesabarannya, ia tidak mampu dan terpancing untuk marah dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini salah satu contoh. Di tengah rumah tangga kita, bagaimana kita mengontrol, menguasai emosi, kemarahan kita. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa mencari tahu apa kelemahan-kelemahan Bapak Ibu Saudara. Yang kelemahan itu bisa saja membuat saudara
hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Diperlukan hikmat Tuhan, diperlukan kesabaran, dibutuhkan penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan, saudara. Sebuah ilustrasi, ada seorang pendeta yang setiap minggunya, saudara, selalu punya masalah berkaitan dengan tempat parkir di gerejanya, gitu ya. Padahal di tempat parkirnya Pak Pendeta ini sudah ditulis, diberikan tanda begitu ya, bahwa ini adalah tempat parkir khusus Pak Pendeta, gitu ya. Tapi setiap minggu begitu ya, jemaatnya ini selalu saja ya, memarkirkan mobilnya di tempatnya Pak Pendeta ini. Akhirnya karena sudah penuh parkiran, akhirnya Pak Pendeta ini tidak dapat tempat parkiran, ya kan? Ya secara manusia dia marah begitu ya, tapi kalau dia marah dengan jemaatnya ya bahaya begitu ya, akan terjadi perpecahan. Tapi Pak Pendeta ini tetap dengan sabar. Ya tetap tuliskan begitu ya, ditulis dengan baik, diberikan tanda bahwa tempat ini adalah tempat khusus parkirannya Pak Pendeta. Hari itu tetap saja diisi oleh jemaat yang lain. Minggu berikutnya begitu ya, mungkin Pak Pendeta ini sudah mulai jengkel ya, Akhirnya dia tulis, Bapak Ibu Saudara, tanda ditulis di situ, Tuhan menyediakan tempat ini untuk hambanya. Wah, ini parah juga ini Pak Pendeta, ya kan? Akhirnya disimpanlah tanda tulisan di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, tetap saja jemaatnya gitu ya, tetap memarkirkan mobil di situ, ya. Mulai terpancing ke amarahnya. Tetapi Pak Pendeta ini sadar, wah, tidak boleh marah. Harus serahkan dengan Tuhan, berhikmat, tetap sabar. Akhirnya Pak Pendeta ini dapat ide. Di minggu berikutnya dia tulis sebuah tanda dan dia simpan tanda itu di tempat parkiran itu. Bapak Ibu Saudara, sangat mengherankan. Dari saat itu sampai minggu-minggu seterusnya, tempat parkiran itu tidak pernah lagi diisi oleh jemaat Tuhan, jemaat dari gereja itu. Pada waktu itu, gitu ya, ada yang penasaran, kenapa jemaat tidak mau lagi mengisi tempat parkiran itu? Akhirnya punya selidik, dilihat tulisan di tempat itu. Tulisan yang ada di tanda itu ternyata bertuliskan, siapa yang memarkirkan mobil di tempat ini, maka akan dijadwalkan untuk berkhotbah pada minggu depan. Bapak Ibu Saudara, dengan tulisan itu tidak ada satupun jemaat yang mau memarkirkan mobil di tempat itu. Dari kisah ini kita belajar menyelesaikan segala sesuatu tidak perlu dengan amarah. Menyelesaikan segala sesuatu tidak perlu dengan emosi. Karena emosi amarah akan mendatangkan rasa sakit hati, kekecewaan, bahkan sampai dengan kebencian dalam hati. Perlu kesabaran, perlu hikmat Tuhan, perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan menguji titik kelemahan yang bisa membuat kita jatuh. Tapi dari ujian dan cobaan itu, Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dan agar kita tidak jatuh dan meninggalkan Tuhan. Dua manfaat dari pencobaan yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Bahwa pencobaan itu memurnikan iman kita. Dan pencobaan itu membongkar kejahatan hati kita yang tersembunyi dalam hati kita. Tapi satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita dalam ayat yang ke-13. Jaminan itu adalah Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan yang biasa dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memberikan pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita.
Yang ketiga, Tuhan setia menyertai dan tidak meninggalkan kita untuk menghadapi pencobaan dan ujian itu. Yang keempat, Tuhan memberikan jalan keluar atas ujian dan pencobaan yang kita alami. Dan yang kelima, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung semua pencobaan dan ujian yang terjadi dalam hidup kita. Itulah jaminan yang Tuhan berikan di dalam ayat yang ke-13. Dan Bapak Ibu Saudara, harusnya kita senantiasa menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah iman kita mundur. Karena ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita agar iman kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang sangat sederhana Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan, Engkau memberkati melalui firman Tuhan ini kami boleh diubahkan, diingatkan kembali ya Tuhan. Untuk setiap ujian, pencobaan yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah itu semua memurnikan iman kami supaya kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pencobaan itu, ujian itu ya Tuhan, membongkar, membersihkan hati kami dari setiap kejahatan, setiap pemberontakan dalam hati kami. Hal-hal yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan ya Tuhan. Biarlah semuanya dibukakan oleh Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang murni, yang tulus mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kau memberkati jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dan dikuatkan di dalam Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membacakan satu pengumuman untuk kita semua. Pengumuman. Segala puji syukur hanya bagi Allah Tritunggal. Berdasarkan hasil rapat majelis dan hamba Tuhan GKI Gracia yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021, telah memutuskan mengangkat penginjil Yosua MTH sebagai gembala sidang GKI Gracia. Adapun pelantikan penginjil Yosua MTH sebagai gembala sidang akan dilaksanakan pada kebaktian ibadah umum Minggu 3 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberi hikmat dan kekuatan bagi evangelis Yosua MTH dalam pelayanannya. Serta mari jemaat terkasih, kita bersama terus mendukung dan mendoakan pelayanan penginjil Yosua MTH. Demikian pengumuman ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan dan bersyukur bersama untuk gembala baru di GKI Gracia di tengah-tengah jemaat ini, yaitu penginjil Yosua. Dan kita doakan untuk setiap pelayanannya, dan mari kita dukung setiap pelayanan penginjil Yosua untuk boleh memberkati semakin banyak orang di tengah-tengah jemaat GKI Gracia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk mendoakan jemaat yang berulang tahun ataupun berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Oktober ini. Yang pertama, Saudari Yuriko Valeri Chandra, Bapak Nelson Dharma, Bapak Tony Liamri, Bapak David Kam, Bapak Julius Sutansen, Ibu Orpa Kupang, Ibu Wendy Olivianti Manga, Saudari Ina Oktaviani Simanjuntak,
penginjil Usat Laing, Saudari Yunike Cynthia Laura, Saudari Nadine Silia Pinontoan, Ibu Neti Wijaya, anak Larissa Liamri. Dan juga kita mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan di bulan Oktober, keluarga Roymond Toante dan Ibu Maria Triana Hassa atau Ibu Ina. Dan kita berdoa juga untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Julius Sutansen dan Ibu Ceni Yapit. Mari kita doakan untuk setiap jemaat yang boleh berulang tahun di sepanjang bulan Oktober ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita terus berdoa untuk pembangunan gereja GKI Gracia. Di tengah-tengah situasi ini kita boleh terus berharap dan percaya bahwa setiap proses Tuhan sertai. Doakan majelis maupun jemaat hamba Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan pembangunan gedung gereja ini. Dan juga mari kita doakan segala kecukupan dana, boleh kiranya Tuhan cukupkan untuk proses pembangunan gedung gereja ini. Saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Ya pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan satu pengumuman yang luar biasa dan memberkati kami bahwa GKI Gracia boleh ada gembala sidang yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk gereja kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk penginjil Yosua dan Ibu Rini sebagai gembala sidang dan ibu gembala yang akan melayani kami di tengah-tengah jemaat. Engkau boleh pimpin mereka, Engkau boleh urapi mereka Tuhan, pakai mereka semakin luar biasa di tengah jemaat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan segenap tim pelayanan GKI Gracia, mulai dari jajaran hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan seluruh kami Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan jemaat GKI Gracia. Engkau memberkati dan menjagai kami ya Tuhan. Pimpin kami, berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan kami pun berdoa dan bersyukur bersama Tuhan untuk jemaat yang boleh berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Engkau berberkati jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, maupun berulang tahun pernikahan. Engkau berkati mereka, berikan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita, tambahkan sukacita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat yang berulang tahun. Dan secara khusus ya Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun pernikahan, Engkau memberkati kehidupan pernikahan mereka semakin luar biasa, penuh kasih setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami terus mengingat untuk gereja kami GKI Gracia. Di tengah-tengah proses pembangunan gedung gereja kami ya Tuhan, kami tahu ada begitu banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami. Tetapi Tuhan, kami berdoa, segala hal kekhawatiran kami, kekurangan kami dalam proses pembangunan gedung gereja, kami percaya Allah yang mencukupkan seluruhnya. Tuhan pakai kami, Tuhan gerakan kami untuk boleh bersama-sama saling topang menopang, bahu-membahu di dalam pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu melihat karya Tuhan dinyatakan melalui proses pembangunan gedung gereja ini. Persatukan hati kami, tambahkan kasih di antara kami, supaya kami boleh bersama-sama melihat karya Tuhan di tengah jemaat GKI Gracia. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujian, firman Tuhan dan doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berkat pertolongan dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.